Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja. Teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Di sebuah jalan desa, Baek Yeonjun berjalan cepat sambil menahan rasa tidak nyaman karena semua orang menatapnya setelah insiden sebelumnya. Ia ingin segera meninggalkan tempat itu, tetapi menahan diri untuk tidak menggunakan ilmu ringan sepenuhnya. Dalam pikirannya, menggunakan teknik itu di depan banyak orang terasa tidak sopan, dan sifatnya yang tertutup membuatnya tidak berani bergerak bebas di bawah sorotan orang lain. Ia hanya berharap menemukan tempat tanpa manusia. Naluri penyendiri membawanya ke lokasi terpencil yang biasanya tidak didatangi orang. Namun setibanya di sana, ia terkejut karena sudah ada orang lain. Ia segera menggunakan ilmu ringan dan menyembunyikan tubuhnya untuk menghindari perhatian, lalu mengamati mereka dari kejauhan. Orang-orang itu ternyata adalah anggota keluarga Namgung dan para berandalan yang sebelumnya ditangkap di kedai. Yang membuatnya semakin tidak nyaman adalah suasana akrab di antara mereka. Rasa penasaran mengalahkan ketidaknyamanan, sehingga ia diam-diam menguping. Ia mendengar mereka mengumpat tentang pria berambut putih yang telah merusak rencana besar keluarga Namgung, jelas merujuk padanya. Dorongan untuk membunuh sempat muncul, tetapi ia menahannya karena mereka belum memenuhi standar pribadinya sebagai orang jahat. Percakapan mereka mengungkap bahwa kejadian di kedai memang sandiwara. Para berandalan dibayar untuk berakting, dan selama identitas mereka tidak terbongkar, semuanya dianggap baik-baik saja. Setelah menerima bayaran, para berandalan pergi meninggalkan desa menuju gunung belakang. Yeonjun, masih penasaran, memutuskan mengikuti mereka secara diam-diam. Di bagian terdalam gunung, para berandalan tiba di sebuah tempat seperti markas sementara. Saat Yeonjun bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi bandit gunung, tiba-tiba mereka merobek wajah mereka sendiri. Ia sempat terkejut sebelum menyadari bahwa itu hanyalah topeng kulit manusia untuk menyamar. Atmosfer kasar mereka pun menghilang, digantikan kesan mencurigakan. Mereka berbicara tentang rencana besar dan mengucapkan slogan, untuk langit hitam, membuat Yeonjun semakin merasa tidak ingin terlibat. Ia memutuskan pergi, tetapi seseorang tiba-tiba berteriak menanyakan siapa yang ada di sana. Yeonjun menegang dan menampakkan diri, hanya untuk menyadari bahwa sebenarnya mereka tidak mendeteksinya, mereka justru menyadari kehadiran Namgung Chon. Chon muncul dengan ekspresi canggung, dan Yeonjun menyesali kelalaiannya karena tidak menyebarkan inderanya lebih awal. Ia segera berbalik, menyatakan bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengannya dan hendak pergi. Namun salah satu pria mencurigakan menyerangnya. Dalam sekejap, justru penyerang itu yang terbelah. Semua orang terkejut karena tak ada yang melihat gerakan Yeonjun. Ia bertanya dengan tenang apakah mereka masih ingin melanjutkan, membuat para pria itu berkeringat dingin. Ketika ia hendak pergi lagi, mereka berteriak bahwa ia akan mengganggu rencana langit hitam dan harus dibunuh. Mereka mengeluarkan benda bulat misterius dan menyalakan sumbunya. Chon mengenalinya sebagai Thunderbolt Bomb dan segera mundur, sementara Yeonjun menarik pedangnya. Dengan satu ayunan,
Angin lembut memotong sumbu-sumbu itu sekaligus, dan pada saat yang sama, leher para pria itu terpisah dari tubuh mereka. Kini hanya Yeonjun dan Chon yang masih bernapas. Chon sangat terguncang. Ia telah mengikuti Yeonjun dari desa dan tanpa sengaja menemukan konspirasi ini, tetapi kekuatan Yeonjun jauh melampaui pemahamannya. Tebasan pedang itu terasa seperti angin alam, mustahil dibendung. Saat Chon mendekat, ia melihat Yeonjun menatap mayat-mayat itu dengan serius. Ketika Chon berkata semuanya sudah berakhir, Yeonjun menjawab belum. Sesaat kemudian, salah satu mayat bergerak. Chon mendekat untuk memastikan, tetapi tubuh itu tiba-tiba bangkit dan menyerang. Pedangnya menghantam tubuh kaku itu tanpa hasil. "Jiangshi!" seru Chon. Yeonjun terkejut, tanpa sadar menyebutnya zombie, lalu segera mengarang penjelasan bahwa itu adalah Jiangshi dari barat. Meski situasinya berbahaya, ia tetap lebih khawatir terlihat aneh di mata orang lain. Yeonjun dengan santai menangkis serangan Jiangshi tanpa kepala itu sambil menganalisisnya. Ia menduga ada kutukan yang menggerakkan tubuh tersebut dan yakin dapat membatalkannya menggunakan teknik dari Three Talents Celestial Records. Namun pedangnya terus terpental dari kulit sekeras baja itu, sesuatu yang belum pernah ia alami. Rasa kompetitif pun muncul. Selama ini teknik dari kitab itu sudah lebih dari cukup, sehingga ia tak pernah mencoba seni bela diri yang telah ia kembangkan sendiri. Kini, menghadapi lawan yang tidak bisa berbicara dan tidak memiliki kecerdasan, ia merasa ini kesempatan sempurna untuk mengujinya. Tanpa mengambil posisi khusus, ia memutuskan menggunakan seni bela diri ciptaannya. Begitu tekad itu bulat, aura di sekeliling Baek Yeonjun berubah sepenuhnya. Namgung Chon merasakan hembusan angin yang tiba-tiba dan menoleh ke arah asalnya. Di sana, Baek Yeonjun berdiri dengan sikap menjulang. Aliran angin berkumpul ke arahnya, seolah-olah ia telah menjadi pusat dari segala hembusan. Arus angin berputar mengelilinginya seperti aliran sungai. Baek Yeonjun menghunus pedangnya. Namun, bila itu tidak lagi tampak sebagai pedang biasa. Warna hitamnya berubah menjadi arus biru yang menyatu dengan angin, seakan meleleh di dalam hembusan itu. Bukan hanya pedangnya, Baek Yeonjun sendiri juga seolah melebur menjadi angin. Itu bukan sekadar angin biasa, melainkan alam itu sendiri. Tidak ada aura menekan atau kemegahan mencolok, tetapi keberadaan alam terasa jelas. Alam tersebut perlahan diwarnai cahaya biru. Angin biru itu berbalik arah dan menyapu para Jiangshi. Hembusan angin biru mengamuk, lembut seperti angin musim semi tanpa kesan buas. Namun, di tempat yang dilewatinya, segala sesuatu terpotong secara alami, seolah memang seharusnya demikian sejak awal. Puluhan Jiangshi terbelah dan tercerai di tempat, begitu alami hingga tampak seperti melebur ke dalam angin. Jiangshi yang sebelumnya membuat Namgung Chon kewalahan pun runtuh dengan cara yang sama. Melihat pemandangan itu, perasaan Namgung Chon berbeda dari sebelumnya. Itu bukan kekuatan bela diri yang menekan atau tampak sederhana, melainkan fenomena alam yang tak dapat ia nilai. Tanpa sadar, ia bergumam, angin biru. Mendengar itu, Baek Yeonjun dengan santai menyarungkan pedangnya dan mengangguk. Ia mengatakan bahwa nama itu tidak buruk, lalu memutuskan menamai jurus tersebut sebagai teknik pedang angin biru. Mendengar bahwa jurus sehebat itu baru saja diberi nama, Namgung Chon tertegun. Ia hanya bisa tertawa hampa melihat sikap Baek Yeonjun yang tetap sederhana setelah menunjukkan kekuatan sedemikian rupa. Dalam hati, Namgung Chon semakin yakin bahwa dugaannya di kedai dahulu benar. Namun semua itu hanyalah pemikirannya sendiri. Sementara itu, Baek Yeonjun justru berpikir bahwa Namgung Chon terlalu berlebihan untuk terharu oleh seni bela diri tingkat rendah. Ia teringat bahwa sepanjang hidupnya, ia hampir selalu berhadapan dengan pendekar kelas 3 atau lebih rendah,
dan menganggap hal itu sekadar keberuntungan semata. Di sebuah tempat terbuka tak jauh dari jalan utama di utara Sichuan, Baek Showol berlarian ke sana kemari sambil berteriak. Tingkahnya jauh dari kesan permainan anak ceria. Ia sedang berlatih tanding dengan Suge Hyun, namun tidak mampu menyentuhnya sama sekali. Sebelumnya, Baek Showol telah mengerahkan seluruh jurusnya, tetapi serangannya tetap tak dapat mencapai Suge Hyun. Ia memprotes karena Suge Hyun menggunakan formasi, merasa itu tidak adil. Suge Hyun dengan santai menjawab bahwa tidak ada aturan yang melarangnya. Akhirnya, Suge Hyun menghentikan formasi dan menampakkan diri. Baek Showol langsung menyerang dengan seluruh tenaga. Ledakan energi terjadi di sekelilingnya, tetapi Suge Hyun melemparkan selembar kertas dan menghilang, lalu muncul kembali di tempat kertas itu berada. Ia menjelaskan bahwa itu adalah teknik penyusutan tanah, seni mendekati ilmu Tao yang dipelajarinya di Kunlun. Mendengar nama Kunlun, Baek Showol terkejut. Ia mulai memahami dari mana kemampuan aneh Suge Hyun berasal. Lalu ia bertanya tentang gurunya, apakah sang guru juga berasal dari Kunlun. Suge Hyun menjawab bahwa gurunya adalah seseorang yang tak perlu berlatih di tempat seperti itu. Suge Hyun kemudian mengambil sebuah ranting dan menyatakan akan memperlihatkan seni bela diri dari catatan langit. Angin berhembus di sekelilingnya, dan ia menjelaskan tentang langit, bumi, dan manusia. Ia menyebut bahwa manusia dari catatan langit adalah satu-satunya manusia yang berdiri di pusat langit dan bumi. Tekanan luar biasa terpancar dari ranting di tangannya. Gerakan ranting itu tampak lambat, tetapi mustahil dibendung. Baek Showol pingsan karena tekanan tersebut. Suge Hyun melanjutkan penjelasannya bahwa catatan langit tidak bisa dipelajari manusia biasa dan hanya bisa dicapai dengan menipu langit dan menjadi bagian dari alam. Ia menyebut bahwa hanya satu orang yang pernah mencapai ranah itu. Darah mengalir dari sudut bibir Suge Hyun akibat luka dalam yang ia terima karena memaksakan diri. Ia tersenyum tipis sambil berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan mencapai ranah sang guru. Ia merawat lukanya, menjaga Baek Showol, dan memutuskan untuk menunda kepergiannya demi menyampaikan ajaran dan kebesaran gurunya. Sementara itu, Baek Yeonjun berjalan pergi, tetapi Namgung Chon terus mengikutinya. Yeonjun merasa sangat terganggu, namun enggan menggunakan ilmu ringan sepenuhnya karena merasa tidak sopan jika dilakukan di depan orang lain. Ia bahkan sempat berpikir untuk menyingkirkan Chon, tetapi segera menolak pikiran itu karena Chon bukan orang jahat. Akhirnya, dengan keberanian besar, Baek Yeonjun mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki urusan satu sama lain. Namgung Chon meminta maaf dan memanggilnya pahlawan besar Baek, membuat Yeonjun semakin terintimidasi dan terdiam. Namgung Chon salah menafsirkan sikap diam itu sebagai ujian. Ia lalu mengungkapkan bahwa dirinya adalah anggota keluarga Namgung dan menjelaskan alasan ia menyembunyikan identitasnya, termasuk aib keluarga yang membuatnya meninggalkan rumah. Baek Yeonjun sama sekali tidak memahami situasinya, tetapi tetap diam. Dalam benaknya, ia hanya ingin segera pulang dan menghindari masalah lebih jauh. Ia berniat mengusulkan untuk berpisah, tetapi sebelum sempat berbicara, Namgung Chon lebih dulu mengajukan permohonan. Namgung Chon memohon bantuan Baek Yeonjun untuk setidaknya memastikan keberadaan Showol, apakah masih hidup atau sudah mati, karena ia tidak sanggup melakukannya sendirian. Mendengar nama Showol, Baek Yeonjun tidak bisa mengabaikannya, dan niatnya untuk pergi pun tertahan. Baek Yeonjun berusaha menepis nama Showol dari pikirannya, meyakinkan diri bahwa di dataran tengah yang luas pasti ada lebih dari satu orang bernama Showol. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, perasaan gelisah justru semakin kuat. Setelah lama mendengar ocehan Namgung Chon tanpa benar-benar menyimak isinya,
Baek Yeonjun akhirnya bertanya dengan hati-hati apakah Sowol yang dimaksud adalah seorang baik dan apakah ia seorang gadis kecil. Jawaban Nam Gung Chon yang membenarkan hal itu membuat kepala Baek Yeonjun terasa pening. Dalam benaknya, ia menertawakan diri sendiri karena merasa terganggu oleh kemungkinan yang nyaris mustahil. Namun pada saat itu, hembusan angin dingin seolah menyampaikan perasaan bahwa Sowol yang dimaksud adalah orang yang sama. Baek Yeonjun mengerutkan kening, menganggapnya sebagai gejala gangguan mental yang sudah biasa ia alami sejak kehidupan lamanya. Ia memilih mengabaikan bisikan aneh tersebut. Ketika Nam Gung Chon dengan sungguh-sungguh memohon bantuannya, Baek Yeonjun menyadari bahwa permintaan itu pasti berkaitan dengan Sowol. Ia menjelaskan bahwa dirinya juga tidak tahu keberadaan Sowol saat ini, tetapi ia dapat mengetahuinya di kemudian hari dan menyarankan untuk bertemu lagi saat itu. Mendengar hal tersebut, Nam Gung Chon mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat. Namun, ia kembali meminta satu bantuan lagi, yaitu agar Baek Yeonjun mau menemaninya sebentar. Baek Yeonjun sebenarnya tidak berniat menyetujui permintaan itu, tetapi Nam Gung Chon mengusulkan agar mereka berbincang sambil makan di sebuah kedai. Ingatan tentang hidangan lezat yang baru saja ia santap membuat Baek Yeonjun tergoda. Meski meyakinkan diri bahwa ia tidak terpengaruh oleh makanan, pada akhirnya ia setuju setidaknya untuk mendengarkan cerita Nam Gung Chon. Mereka pun berjalan bersama menuju kedai yang dimaksud. Sementara itu, Baek Sowol tersadar dari pingsannya dan menyadari bahwa ia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Suge Hyun. Perasaan kalah dan kecewa pada diri sendiri membuatnya terpuruk. Suge Hyun menegurnya karena sikap murung tersebut dan menegaskan bahwa Sowol sama sekali tidak lemah. Menurutnya, pada tingkat kemampuan Sowol sekarang, ia tidak akan kalah oleh kebanyakan pendekar di dataran tengah. Namun Sowol tetap merasa kecil karena selalu membandingkan dirinya dengan gurunya, Baek Yeonjun, dan Suge Hyun sendiri. Suge Hyun menolak perbandingan itu dan mengatakan bahwa Baek Yeonjun adalah sosok yang tak seharusnya dibandingkan dengan siapapun. Ia menggambarkan gurunya sebagai seseorang dengan kekuatan, tekad, dan pola pikir yang tak dapat dipahami orang biasa. Baek Sowol pun ikut menatap langit, membayangkan Baek Yeonjun berdiri kokoh seperti pohon tua yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, Baek Yeonjun mengikuti Nam Gung Chon dengan ilmu ringan karena janji kedai dengan makanan yang lebih lezat. Sebagai seseorang yang lama mengasingkan diri di pegunungan, Baek Yeonjun jarang menikmati makanan kedai. Karena itu, iming-iming hidangan lezat membangkitkan selera makannya. Mereka akhirnya tiba di sebuah kedai tua dan tampak sederhana yang tersembunyi di pegunungan. Pemilik kedai, seorang lelaki tua, terkejut saat melihat Baek Yeonjun. Ia menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan bahkan meneteskan air mata, seolah melihat seseorang dari masa 80 tahun lalu. Sikap aneh itu membuat Baek Yeonjun waspada, namun ia tidak merasakan niat jahat. Setelah menanyakan nama Baek Yeonjun dan mendengarnya disebutkan, sang lelaki tua semakin terharu. Nam Gung Chon menjelaskan bahwa pemilik kedai itu bereaksi demikian karena Baek Yeonjun sangat mirip dengan sosok legendaris pedang abadi berjubah putih. Dalam ingatan lelaki tua itu, 80 tahun lalu, Istana Kekaisaran menindas semua praktisi bela diri. Pada hari itu, para pendekar berlutut di hadapan tiga langit, penguasa bela diri istana. Di tengah keputusasaan, seorang pemuda berjubah putih dengan rambut putih dan pedang hitam muncul. Tanpa rasa takut, ia menantang tiga langit. Pertarungan dahsyat terjadi, dan dengan seni pedang seperti angin yang lembut namun mematikan, pemuda itu mengalahkan mereka satu persatu. Ketika ditanya siapa dirinya, pemuda itu hanya menjawab dengan tenang, "Aku Baek Yeonjun." Sejak saat itu, ia dikenal sebagai pedang abadi berjubah putih. Setelah kemenangan itu, ia menghilang seperti angin, meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang menyaksikannya.
Kini, lelaki tua itu melihat sosok yang sama persis berdiri di hadapannya, tidak berubah oleh waktu, dan hatinya pun terguncang oleh kenangan tersebut. Sementara lelaki tua larut dalam emosinya, Baek Yeonjun justru berbisik kepada Nam Gung Chon bahwa pemilik kedai itu tampak pikun. Namun Nam Gung Chon meyakinkan bahwa keterampilan sang pemilik kedai tidak perlu diragukan. Baek Yeonjun berada di kedai tua tersebut, tanpa menyadari bahwa kemiripan dirinya dengan legenda masa lalu telah membangkitkan kembali kenangan dan emosi yang terpendam selama puluhan tahun. Baek Yeonjun duduk dengan perasaan tidak nyaman sambil melirik lelaki tua pemilik kedai yang tampak agak tidak waras. Nam Gung Chon mencoba meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja dan segera memesan makanan. Namun, sebelum pesanan sempat diucapkan, lelaki tua itu terkejut melihat mereka duduk dan bersikeras mentraktir tanpa mendengar apapun yang ingin mereka pesan. Ia langsung bergegas ke dapur, meninggalkan Nam Gung Chon yang canggung dan Baek Yeonjun yang terlalu introvert untuk berkata apa-apa. Tak lama kemudian, meja mereka dipenuhi hidangan dalam jumlah besar, jauh dari kesan, tidak seberapa, yang diucapkan lelaki tua itu. Banyak botol arak juga disajikan. Nam Gung Chon mengenali arak tersebut sebagai Jianancun, arak terkenal dari Sichuan yang sulit didapat bahkan di kedai ternama, terlebih pada masa sulit di dataran tengah. Mendengar bahwa nilainya lebih berharga daripada emas dan tak bisa dibeli hanya dengan uang, Baek Yeonjun akhirnya ikut terkejut dan memandang lelaki tua itu dengan bingung, tak mengerti mengapa mereka diberi sesuatu yang begitu berharga. Lelaki tua itu hanya meminta mereka makan tanpa khawatir. Baek Yeonjun yang menganggapnya sedikit tidak waras hanya mampu mengucapkan terima kasih dengan kaku, lalu mengalihkan perhatian pada makanan. Begitu mencicipinya, ia langsung kagum karena rasanya jauh lebih lezat daripada kedai sebelumnya. Nam Gung Chon pun memuji hidangan itu, dan setelah makan secukupnya, mereka mulai minum bersama. Kombinasi makanan berminyak dan arak hangat membuat Baek Yeonjun merasa tidak ada lagi yang perlu diinginkan. Ketika suasana mencair, Baek Yeonjun yang biasanya tertutup akhirnya bertanya alasan Nam Gung Chon memintanya menemani. Nam Gung Chon menjelaskan bahwa ada dua alasan. Pertama berkaitan dengan Sowol. Ia tidak tahu apakah Sowol yang dimaksud sama dengan yang dikenal Baek Yeonjun, tetapi karena gadis itu bermarga baik, ia merasa perlu memberitahu bahwa keluarga Nam Gung sedang berusaha memusnahkan orang-orang bermarga baik. Nam Gung Chon sendiri tidak memahami alasan keluarganya, dan hal itu membuatnya frustrasi. Mendengar kata pemusnahan, Baek Yeonjun dilanda kecemasan batin, bertanya-tanya apakah dirinya juga termasuk target. Nam Gung Chon berharap Baek Yeonjun menjaga Sowol dengan baik. Baek Yeonjun teringat Suge Hyun dan merasa kemungkinan besar Sowol akan aman, meskipun ia sendiri tidak benar-benar merasa tenang. Alasan kedua adalah penemuan tempat berkumpulnya para pedagang manusia. Di zaman itu, perdagangan manusia bukanlah hal asing, tetapi tetap merupakan masalah besar. Baek Yeonjun sebenarnya tidak akan mencari masalah semacam itu, tetapi setelah mendengarnya, ia merasa sulit untuk berpura-pura tidak tahu. Sifatnya yang sulit menolak permintaan orang lain membuatnya terjebak. Nam Gung Chon kemudian mengungkapkan bahwa tempat itu diduga merupakan sarang pembunuh bayaran. Ia telah mengumpulkan informasi, tetapi menilai dirinya tidak mampu menyerbu sendirian, sehingga ia mencari bantuan dan akhirnya bertemu Baek Yeonjun. Baek Yeonjun kembali gelisah. Di satu sisi, keluarganya mungkin sedang diburu, dan di sisi lain ia akan masuk ke sarang para pembunuh. Namun, rasa keadilan yang kecil, kemarahan terhadap kejahatan, dan ketidakmampuannya mundur setelah mendengar cerita membuatnya tetap bertahan. Dengan keberanian besar, ia bertanya apakah hanya berdua tidak akan kurang. Nam Gung Chon justru yakin bahwa kehadiran Baek Yeonjun saja sudah cukup, menatapnya tanpa sedikit pun keraguan. Menyadari bujukan tak akan berhasil,
Baek Yeonjun hanya bisa menyerah dalam hati. Saat itu, lelaki tua mendekat dan mengaku tak sengaja mendengar percakapan mereka. Ia menawarkan bantuan, mengatakan bahwa dirinya cukup terampil untuk melindungi diri. Anehnya, Nam Gung Chon yang jauh lebih lemah justru mengkhawatirkannya. Baek Yeonjun, agar Nam Gung Chon tidak semakin mempermalukan diri, akhirnya mengatakan bahwa lelaki tua itu lebih kuat darinya. Nam Gung Chon terkejut karena ia tidak merasakan apapun, sementara lelaki tua memandang Baek Yeonjun dengan mata penuh emosi, seolah pengakuan itu sudah ia duga. Nam Gung Chon segera berdiri dan memberi hormat, menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang senior. Lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Hyun Jun Hyun, pewaris ajaran sejati Diancang. Mendengar nama Diancang, Nam Gung Chon terperanjat dan menjelaskan bahwa Diancang adalah kelompok pendekar di pegunungan Diancang yang telah lama mewariskan ilmu pedang tanpa ragu untuk memusnahkan kejahatan. Meski dikabarkan pernah dimusnahkan oleh Tiga Langit, Hyun Jun Hyun menegaskan bahwa semangat Diancang masih diteruskan. Ia juga menyebut bahwa pedang abadi berjubah putih pernah menyelamatkan Diancang pada pertempuran melawan Tiga Langit. Percakapan mereka pun menjadi penuh semangat karena topik bersama itu. Baek Yeonjun, yang kembali mendengar nama tersebut, merasa kesal. Semakin sering mendengarnya, ia merasa seperti terus dibandingkan dengan sosok legendaris itu dan terlibat dalam kisah besar yang tak diinginkannya. Ketika Hyun Jun Hyun menanyakan hubungannya dengan pedang abadi berjubah putih, Baek Yeonjun menjawab bahwa ia sama sekali tidak memiliki hubungan. Hyun Jun Hyun hanya mengangguk dengan ekspresi penuh makna, seolah menafsirkan jawaban itu dengan caranya sendiri. Sementara itu, Baek Yeonjun hanya ingin meninggalkan semuanya dan pulang, meskipun tentu saja ia tidak sanggup mengatakannya. Dengan bergabungnya Hyun Jun Hyun, Nam Gung Chon merasa semakin yakin. Mereka sepakat berangkat segera, memanfaatkan momentum. Setelah beristirahat sebentar, rombongan Baek Yeonjun pun berangkat di bawah bimbingan Nam Gung Chon. Akhirnya mereka tiba di sebuah tempat terpencil di perbatasan Sichuan dan Chongqing. Dari tempat persembunyian mereka, terlihat lokasi yang jelas jarang didatangi orang, tetapi kereta terus keluar masuk tanpa henti. Tempat itu tampak mencurigakan bahkan dari kejauhan, menandakan bahwa itulah sarang yang mereka cari. Ketiganya mengamati lokasi tersebut, bersiap menghadapi bahaya yang menanti. Nam Gung Chon mulai menjelaskan rencananya setelah memberi gambaran umum situasi kepada Baek Yeonjun dan Hyun Jun Hyun. Berdasarkan pengamatannya selama beberapa hari, tempat persembunyian itu hanya memiliki satu pintu masuk. Mereka pun berdiskusi tentang cara menyusup. Hubungan Nam Gung Chon dan Hyun Jun Hyun yang semakin akrab membuat Baek Yeonjun merasa ditinggalkan. Ia tidak tahu bahwa keduanya sebenarnya merasa canggung bersikap santai padanya karena menganggapnya sebagai sosok besar yang terkait dengan pedang abadi berjubah putih. Rencana mereka adalah menyergap sebuah kereta yang menuju tempat itu, lalu menyamar sebagai pedagang manusia untuk masuk. Namun mereka juga mengkhawatirkan keselamatan anak-anak di dalam kereta. Sementara keduanya terus berdiskusi, Baek Yeonjun hanya berharap semuanya cepat selesai agar ia bisa pulang. Percakapan mereka hampir tidak ia dengar. Baek Yeonjun kemudian memperluas inderanya lebih jauh dari biasanya. Ia merasakan banyak energi manusia, tetapi yang ia cari adalah sesuatu yang lain, sebuah jalan masuk. Saat ia memusatkan perhatian, hembusan angin tipis terasa seperti benang yang memandu arahnya. Mata Baek Yeonjun berkilat ketika ia menyadari bahwa angin itu menunjukkan sebuah jalur tersembunyi. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung melesat dari tempatnya, mengejutkan Nam Gung Chon dan Hyun Jun Hyun yang buru-buru mengejarnya. Kebiasaannya sebagai seorang introvert rumahan membuatnya sering bertindak mengikuti pikirannya sendiri. Dalam hati, ia berniat menyelesaikan urusan secepat mungkin dan kabur jika bertemu lawan kuat.
Mereka tiba di sebuah bangunan yang tersembunyi di pegunungan. Nam Gung Chon dan Hyun Jun Hyun mengagumi betapa rapi tempat itu disamarkan, sementara Baek Yeonjun justru terkejut karena kemensureannya kini bisa menemukan benda mati, bukan hanya makhluk hidup. Saat angin hangat berbisik seolah mengatakan bahwa itulah tempatnya, Baek Yeonjun menganggapnya sekadar gangguan mental dan mengabaikannya. Ia mengamati dinding tinggi yang tersembunyi oleh hutan dan mencari titik masuk. Sebuah bagian tembok yang lebih rendah menarik perhatiannya, tetapi di belakangnya ada menara pengawas dengan 2 penjaga. Hyun Jun Hyun menawarkan diri menangani mereka. Ia menarik busur dan menembakkan panah yang menembus kedua penjaga hampir bersamaan. Namun panah itu terus meluncur melewati menara dan menghilang di balik tembok, memicu keributan di dalam. Meski Hyun Jun Hyun dengan bangga menyebutnya sebagai pedang diancang, Baek Yeonjun hanya bisa berteriak dalam hati bahwa itu jelas panah. Karena mereka sudah terdeteksi, Baek Yeonjun segera melompat ke atas menara. Hyun Jun Hyun dan Nam Gung Chon menyusul. Dari sana, Baek Yeonjun menunjuk ke arah seorang gadis kecil yang sedang melemparkan bubuk ke sekelompok pria berpakaian hitam. Teriakan tentang racun terdengar, dan para pria itu panik. Baek Yeonjun menyimpulkan bahwa keributan tadi bukan karena mereka, melainkan ulah gadis itu. Gadis tersebut tampak aneh, tubuhnya penuh luka merah dan biru yang tidak terlihat seperti bekas pedang. Racunnya tampak sangat kuat karena orang-orang di dekatnya langsung roboh sambil memuntahkan cairan gelap. Nam Gung Chon mengagumi keberaniannya, tetapi situasinya jelas berbahaya. Hyun Jun Hyun kembali melepaskan panah, menjatuhkan beberapa pembunuh. Saat para musuh menyadari kehadiran mereka, Baek Yeonjun turun dari menara dan langsung menebas seorang pembunuh yang menyerangnya. Dengan indranya, ia tidak merasakan keberadaan lawan yang benar-benar kuat, membuatnya sedikit lega. Ia bergerak cepat, memenggal musuh satu demi satu. Di sisi lain, Nam Gung Chon tampak kesulitan menahan serangan. Baek Yeonjun merasa ada yang janggal, pedang berat yang digunakan Nam Gung Chon diayunkan seperti pedang ringan, tanpa harmoni antara kekuatan dan kelenturan. Setelah menyingkirkan musuh di sekitarnya, Baek Yeonjun menanyakan hal itu. Nam Gung Chon mengaku bahwa kekecewaannya terhadap keluarganya membuat gaya pedangnya kacau. Sambil terus bertarung, Baek Yeonjun mengubah gerakan pedangnya menjadi putaran melingkar yang mengalir perlahan. Gerakan jubah putih dan pedang hitamnya tampak seperti perpaduan yin dan yang. Melihat itu, Nam Gung Chon mendapat pencerahan, bahwa terang dan gelap pada dasarnya satu. Meski ingin mendalami pemahaman itu, ia sadar sekarang bukan waktunya. Ia kembali bertarung, dan pedangnya pun mulai menyerupai prinsip Taeguk. Menyadari pedang Nam Gung Chon telah stabil, Baek Yeonjun kembali menggunakan gaya aslinya dan meningkatkan auranya. Tak ada pembunuh yang mampu menghentikannya, hingga akhirnya ia tiba di sisi gadis peracun itu. Ketika ia menanyakan apakah gadis itu baik-baik saja, gadis itu justru mencoba menyerangnya dengan racun. Baek Yeonjun segera menahan tangannya dan menjelaskan bahwa ia bukan musuh. Saat ditanya namanya, gadis itu menjawab, Tang Yuhua, dengan cara bicara yang aneh. Untuk menjelaskan, ia membuka mulutnya, lidahnya berwarna merah, biru, dan kehijauan, tampak seperti telah lama terendam racun. Ia mengatakan bahwa lidahnya kaku karena eksperimen racun, sehingga ia berbicara singkat. Melihat kondisinya yang mengenaskan, Baek Yeonjun murka. Ia mengira para pembunuh telah menjadikannya bahan percobaan dan langsung mengamuk, mencabik-cabik mereka seperti badai. Namun penjelasan Tang Yuhua bahwa ia seorang dokter yang menguji racun pada tubuhnya sendiri tidak sempat ia dengar. Setelah membantai musuh di sekitarnya, Baek Yeonjun kembali dan dengan lembut meyakinkan bahwa orang-orang jahat yang menjadikannya bahan eksperimen telah dibunuh. Tang Yuhua hanya berkedip dan menjelaskan bahwa ia meracuni dirinya sendiri, serta bahwa ia bukan anak kecil.
Baek Yeonjun tertegun ketika ia mengatakan bahwa dirinya sudah lama melewati usia belajar. Ia memeriksa tubuh Tang Yuhua, meski lebih tua beberapa tahun dari Baek Sowol, tinggi badannya hampir sama kecilnya. Tang Yuhua menatapnya datar dan menjelaskan bahwa racunlah yang menghambat pertumbuhannya. Baek Yeonjun hanya bisa mengangguk canggung pada penjelasan penuh keyakinan itu, tak mampu berkata apa-apa lagi. Yeonjun kebingungan saat menghadapi gadis mungil, yang ternyata jauh lebih tua dari yang terlihat. Organisasi pembunuh bayangan sempurna diliputi kekacauan. Seorang pembunuh memandang sekeliling dengan tak percaya, yang awalnya hanya perlawanan seorang bocah kini berubah menjadi kehancuran akibat 3 penyusup. Nam Gung Chon, pemuda kurus dengan aura bangsawan, mengayunkan pedangnya seperti menggambar taeguk, membuat para pembunuh terpukul mundur seperti daun musim gugur. Namun bagi organisasi itu, ia masih berada pada tingkat yang bisa ditangani. Langit kemudian seakan disulam oleh panah-panah yang melesat tanpa meleset, menembus dahi para pembunuh satu demi satu. Pelakunya adalah lelaki tua kurus dan tampak lusuh yang menembak dari menara pengawas. Meski penampilannya sederhana, setiap anak panahnya adalah serangan mematikan yang membuat musuh tak berani mendekat. Tetapi bahkan itu masih belum seberapa dibandingkan sosok berambut putih yang berjalan santai di medan pertempuran. Tanpa mencabut pedang hitam di pinggangnya, leher para pembunuh di sekitarnya terpenggal seperti batang padi saat panen. Kemampuan bela dirinya tampak begitu ajaib hingga seorang pembunuh berteriak bahwa itu adalah sihir sebelum akhirnya kepalanya sendiri terputus. Baek Yeonjun menatap dingin mayat itu dan dalam hati mencibir bahwa orang-orang itu menyebut segalanya sebagai sihir, padahal mereka bahkan tak mencapai tingkat kelas 3. Meski pemalu dan tidak menunjukkannya, ia memiliki kebanggaan tersendiri terhadap seni bela dirinya, hasil kerja keras panjang demi bertahan hidup. Ia menyebarkan indranya untuk memastikan keadaan. Pertarungan hampir selesai, meskipun awalnya ia berniat menanganinya diam-diam demi keselamatan anak-anak. Tiba-tiba ia merasakan 3 orang mendekat. Tang Yuhua yang masih menggerutu tentang usianya segera ia suruh berdiri di belakangnya, lalu ia menatap tajam ke arah datangnya musuh. Ketiga orang itu berpencar seolah hendak menghadapi masing-masing anggota kelompok. Seorang pendekar pedang berlengan satu muncul di hadapan Baek Yeonjun dan memperkenalkan diri sebagai Bloodwind Master, menyebut kehormatan bagi lawannya untuk menjadi santapan pedangnya. Baek Yeonjun merasakan auranya yang merah dan ganas, tetapi melalui indranya, kekuatan itu tampak biasa saja. Ia bahkan bertanya-tanya apakah lawannya begitu hebat hingga tak bisa terbaca. Saat Bloodwind Master maju dengan lambat, Baek Yeonjun justru semakin tegang. Gerakannya penuh celah, namun ia curiga itu jebakan. Ketegangan itu hanya bertahan sesaat sebelum sifat introvertnya muncul, ia memutuskan menebas saja dan kabur bila serangan itu tertahan. Pedangnya meninggalkan bayangan hitam tipis saat ia mengukir celah lawan. Kilatan cahaya hitam berkelebat, dan dalam sekejap Bloodwind Master hancur menjadi semburan darah tanpa sempat mengerang. Baek Yeonjun berkedip bingung, lalu menyadari bahwa siapapun akan mati jika tertusuk pedang, tak peduli seaneh apa energi yang mereka miliki. Ia pun melihat ke sekitar dan mendapati rekan-rekannya masih bertarung, tetapi tampaknya masih mampu mengatasinya. Tang Yuhua terlihat tenang. Setelah para pembunuh tersapu bersih, ia memasuki sebuah bangunan dan mulai merawat anak-anak satu persatu. Baek Yeonjun mendekat dan memastikan bahwa anak-anak itu memang tawanan. Mereka tertidur karena dupa khusus dan membutuhkan penawar. Setelah memeriksa, Baek Yeonjun merasa beruntung karena mengenali racun tersebut dan mulai membantu proses detoksifikasi bersama Tang Yuhua. Di tempat lain, Nam Gung Chon berhadapan dengan seorang wanita bernama Eun Yuyong. Serangan pedangnya tertahan oleh aliran lingkaran merah gelap yang terasa aneh sekaligus mengerikan.
Wanita itu menyebut tekniknya sebagai blood pool, sebuah aliran yang tampak menelan segalanya menuju satu arus akhir. Namgung Chon merenungkan makna akhir itu. Jika semua berakhir pada kematian, apakah benar itu sebuah akhir? Ia menyadari bahwa hidup dan mati hanyalah bagian dari siklus tanpa ujung, sebuah aliran abadi. Pemahaman itu membuat prinsip Taeguk dalam pedangnya semakin matang. Ujung pedangnya yang menggambar Taeguk sempurna menembus blood pool dan mencapai leher Eon Yuyong, meninggalkan luka tipis yang membuat wanita itu terkesan. Meski mengakui potensi besar pedang Namgung Chon, Eon Yuyong memilih mundur. Ia berpesan agar pedang itu terus diasah karena bahkan jika langit berubah hitam, pedang itu mungkin masih memiliki peluang. Setelah itu, ia menghilang. Ketegangan Namgung Chon runtuh, dan ia terjatuh ke tanah sambil terengah. Lawannya jauh melampaui dirinya. Ia sadar bahwa tanpa pencerahan dari gerakan Baek Yeonjun, ia mungkin tak akan selamat. Ia pun segera mencari keberadaan Baek Yeonjun dan Hyun Jun Hyun. Dari kejauhan terdengar ledakan pertarungan besar yang menandakan Hyun Jun Hyun masih bertarung. Sementara itu, Baek Yeonjun dan Tang Yuhua sudah menemukan anak-anak dan memeriksa kondisi mereka. Namgung Chon mengamati sekitar Baek Yeonjun dan terkejut melihat mayat Blood Wind Master, penjahat dengan buronan khusus yang telah membantai ratusan orang, tergeletak tak berdaya dengan leher terputus. Ia langsung tahu siapa pelakunya. Kekaguman dan ketakutan bercampur dalam dadanya saat menyadari betapa mudahnya Baek Yeonjun mengalahkan sosok terkenal di dataran tengah. Ia merasa seolah dapat melihat tingkatan yang jauh lebih tinggi di hadapannya dan bertekad bahwa suatu hari ia juga akan mencapainya. Lamunannya terputus ketika Baek Yeonjun memanggilnya untuk membantu. Namgung Chon segera bangkit dan berlari menghampiri, bergabung untuk menolong anak-anak yang akhirnya berhasil mereka temukan. Mereka bekerja sama setelah pertempuran mereda. Hyun Jun Hyun dan pria bertubuh seperti babi hutan terus beradu serangan dalam waktu lama. Panah-panah bertabrakan dengan tongkat raksasa berkali-kali, menciptakan pertarungan sengit. Pria itu memuji daya tahan Hyun Jun Hyun, sementara Hyun Jun Hyun mengejeknya sebagai biksu murtad yang tampak terlalu bersemangat. Di tengah bentrokan, pria itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia menoleh dan menyadari bahwa Hyun Jun Hyun tampaknya telah menemukan sekutu yang cukup berguna. Tanpa ragu, ia segera mundur. Hyun Jun Hyun menembakkan panah untuk menghentikannya, tetapi pria itu terlalu cepat dan berhasil melarikan diri sambil berjanji akan bertemu lagi. Hyun Jun Hyun mengumpat karena sekali lagi gagal menangkapnya, lalu bergegas mencari rekan-rekannya. Menemukan mereka bukan hal sulit. Selain penglihatannya yang tajam, jejak mayat para pembunuh seolah menunjukkan jalan. Saat tiba, ia mendapati pekerjaan hampir selesai. Anak-anak telah ditemukan dan sedang diperiksa kondisinya. Namun yang paling mengejutkannya adalah Baek Yeonjun. Dengan satu kibasan tangan, jarum-jarum melayang dan menancap tepat pada meridian seorang anak. Bagi Hyun Jun Hyun yang sedikit memahami pengobatan, keterampilan medis itu tampak luar biasa. Ia tertawa hampa, tak mampu menebak sedalam apa kemampuan dermawan itu, lalu menghampiri Namgung Chon yang juga terpaku menyaksikan perawatan tersebut. Karena merasa tak ada yang bisa mereka lakukan, keduanya memutuskan membersihkan pintu masuk. Sementara itu, Baek Yeonjun terus merawat anak-anak. Pengaruh dupa tidur sebenarnya sudah diatasi, tetapi banyak dari mereka menderita penyakit dan luka lain sehingga perawatan tertunda. Sebagian besar dapat ia tangani sendiri, tetapi ia tetap membutuhkan bantuan untuk tugas langsung seperti mencampur obat atau mencari bahan. Ia menilai Namgung Chon sudah berusaha namun kurang membantu, dan Hyun Jun Hyun juga tidak terlalu berguna dalam hal ini. Sebaliknya, Tang Yuhua bekerja dengan rajin. Meski penampilannya seperti anak kecil, kemampuannya dalam pengobatan cukup baik. Berkat bantuannya,
Baek Yeonjun akhirnya bisa bernapas lega dan menyadari bahwa pengakuannya sebagai dokter bukanlah omong kosong. Seiring perawatan selesai, anak-anak yang semula takut mulai mengucapkan terima kasih satu persatu. Bahkan seorang anak yang tampak bangsawan memberi salam hormat dengan canggung sambil bersumpah akan membalas budi. Tak lama kemudian, Hyun Jun Hyun dan Nam Gung Chon kembali dan melaporkan bahwa pintu masuk telah dibersihkan, sekaligus membawa lebih banyak anak yang membutuhkan perawatan. Baek Yeonjun segera menangani mereka hingga semuanya selesai. Ia kemudian menghitung jumlah anak, 89 orang. Jumlah yang besar itu membuat sifat introvertnya mulai gelisah. Ia tak mungkin membiarkan anak-anak berkeliaran di dunia yang keras, tetapi ia juga tidak mampu merawat sebanyak itu. Mengambil 1-2 orang bermasalah saja sudah membuat desa terbentuk di kaki gunung tempat tinggalnya, dan ia tidak berniat memperluasnya lagi. Saat ia bimbang, Hyun Jun Hyun menawarkan diri untuk mengurus anak-anak. Ia berencana mengembalikan mereka yang punya rumah dan membawa yang tidak punya ke Diancang untuk membangun sebuah sekte, bukan demi terlibat dalam dunia persilatan, melainkan agar ada kekuatan yang menjunjung keadilan. Baek Yeonjun langsung menyetujui, merasa lega karena beban besar itu terangkat. Hyun Jun Hyun kemudian mengundangnya berkunjung ke Diancang, tetapi Baek Yeonjun segera menolak. Ia beralasan harus membawa Tang Yuhua untuk berobat karena obat di tempat ini tidak cukup. Sebenarnya, selain alasan itu, undangan orang lain memang memberatkan bagi dirinya yang introvert. Ia mendekati Tang Yuhua dan bertanya singkat apakah ia akan ikut. Gadis itu langsung mengangguk tanpa ragu. Baek Yeonjun menghela napas lega dalam hati dan memutuskan segera pulang. Ia bahkan berkata agar Tang Yuhua bertahan sebentar sebelum menggendongnya. Nam Gung Chon lalu mendekat dan memberi salam hormat, berjanji akan mengukir ajaran Baek Yeonjun di hatinya dan menunjukkan versi dirinya yang lebih baik saat bertemu kembali. Baek Yeonjun sempat bingung, tetapi hanya mengangguk. Saat hendak pergi, ia menambahkan bahwa gelar pahlawan besar terasa membebani, dan meminta agar kelak dipanggil Brother Baek saja. Setelah itu, ia menggunakan ilmu ringan hingga menghilang dari tempat tersebut. Nam Gung Chon menatap kosong ke arah kepergian itu sambil meneteskan air mata, berjanji akan memanggilnya Brother Baek di pertemuan berikutnya. Hyun Jun Hyun menepuk bahunya dengan ramah dan mengajaknya ikut ke Diancang. Karena tak memiliki tujuan khusus, Nam Gung Chon menerima tawaran itu dan berangkat bersama anak-anak yang diselamatkan. Beberapa bulan berlalu sejak kelompok Baek Yeonjun menghancurkan organisasi pembunuh. Baek Yeonjun telah lama kembali ke rumah, sementara Hyun Jun Hyun dan Nam Gung Chon meninggalkan Sichuan menuju pegunungan Diancang. Di tempat lain, Suge Hyun dan Baek Sowol bergerak mengitari pegunungan Kunlun di Qinghai menuju Xinjiang. Baek Sowol berjalan dengan pipi menggembung, masih kesal karena keras kepala kakak seperguruannya memaksa mereka mengambil rute memutar tanpa desa atau tempat istirahat. Dalam pikirannya, ia curiga Suge Hyun pasti pernah membuat musuh di Kunlun hingga harus menghindarinya. Perjalanan itu berat, latihan keras yang terasa mengancam nyawa, meski jelas membawa kemajuan. Ia juga telah mengaku pada Suge Hyun bahwa tujuannya adalah Xinjiang, meskipun tidak menyebut bahwa tujuan akhirnya pegunungan surgawi. Ia tak ingin guru maupun kakak seperguruannya terlibat dalam urusannya. Melihat ekspresinya yang semakin muram, Suge Hyun memeriksa sekitar dan menemukan desa tak jauh dari sana. Mendengar kabar itu, Baek Sowol langsung lega. Ia ingin mandi, beristirahat, dan terbebas dari kehidupan berkemah dengan pil gandum serta dendeng. Meski makanan desa mungkin tak setara dengan masakan Baek Yeonjun di gunung, itu tetap jauh lebih baik. Kenangan tentang Green Mountain, guru yang lembut, makanan alami yang lezat, serta seni bela diri kuat, muncul samar di benaknya, membuatnya sedikit rindu. Lamunannya terhenti saat mereka tiba di desa.
Desa itu tidak terlalu besar, tetapi cukup ramai dengan fasilitas seperti kedai. Di dekat sebuah kedai, kerumunan orang berkumpul menyaksikan pertunjukan wayang bayangan. Seorang penjual berteriak mempromosikan kisah kepahlawanan White Robert Sword Immortal. Baik Sowell, yang berasal dari keluarga pejabat sipil dan belum pernah mendengar nama itu, terpikat oleh salah satu boneka kertas, figur berambut putih dengan jubah putih yang mengingatkannya pada gurunya, meski boneka itu digambarkan jauh lebih besar dan berotot dibanding sosok asli yang ia kenal. Pandangannya tertuju pada boneka tersebut. Baik Sowell terpikat oleh pertunjukan boneka bayangan, yang menampilkan kisah tentang para penjahat kejam, yang menculik anak-anak untuk dijadikan korban persembahan darah. Di atas kain tipis, bayangan boneka monster dan seorang anak kecil bergerak dramatis. Sang ayah yang menggerakkan boneka memberikan suara penuh emosi, sementara anaknya memainkan alat musik untuk membangun ketegangan. Monster itu mendekati sang anak seolah hendak memakannya, dan suasana cerita menggambarkan para penjahat sebagai makhluk kuat dan misterius yang sulit dihentikan. Tiba-tiba, kisah berbalik ketika pendekar legendaris berjubah putih, Sang White Robert Sword Immortal, turun dari langit bersama dua bawahannya. Mereka digambarkan sebagai sosok yang datang untuk menghakimi kejahatan setelah mengetahui dosa-dosa para penjahat. Pertempuran pun dimulai. Gung Dui melepaskan ribuan anak panah yang menancap ke tubuh penjahat, tetapi makhluk itu tetap bertahan karena telah berubah menjadi monster akibat kejahatan tak terhitung. Taeguk Sword God kemudian menghadang jalannya, memunculkan fenomena Taeguk untuk menahan sang musuh. Akhirnya, White Robert Sword Immortal maju sendiri dan menebaskan pedangnya, membelah langit sekaligus memotong tubuh penjahat menjadi dua. Pertunjukan ditutup dengan nyanyian sang anak. Setelah itu, anak laki-laki yang tampil maju ke depan penonton, mengucapkan terima kasih, dan mengatakan bahwa kisah tersebut adalah pengalaman nyata beberapa hari sebelumnya. Ia mengungkapkan keinginannya menapaki jalan sebagai ksatria pengembara seperti pahlawan besar White Robert Sword Immortal, lalu dengan sopan meminta dukungan berupa biaya pertunjukan. Meski penonton tampak menikmati pertunjukan, hanya sedikit koin besi yang terkumpul. Baik Sowell merasa tidak senang melihat kikirnya orang-orang, sedangkan Sugehyun justru memasukkan sekeping koin perak ke dalam ember, membuat ayah dan anak itu membungkuk dalam-dalam untuk berterima kasih. Keduanya kemudian masuk ke kedai dan duduk berhadapan. Baik Sowell menatap Sugehyun dengan heran dan bertanya apakah ia menyukai ceritanya. Sugehyun menjawab bahwa kisah itu konyol, tetapi ia memberikan uang karena itu adalah cerita baru tentang guru mereka. Baik Sowell terkejut mendengar bahwa White Robert Sword Immortal adalah julukan sang guru. Sugehyun menghela napas melihat Baik Sowell yang tidak tahu apa-apa, namun tidak menjelaskan lebih jauh karena menganggap Baik Yeonjun pasti punya alasan untuk tidak memberitahunya. Baik Sowell mencoba memahami, meskipun ia merasa boneka itu sama sekali tidak mirip dengan gurunya. Sugehyun menjelaskan bahwa cerita pasar memang penuh dengan dilebih-lebihkan, bahkan menurut kisah itu sang guru seharusnya sudah naik menjadi makhluk abadi. Ia lalu memanggil pelayan dan memesan makanan dengan cekatan. Tak lama kemudian, hidangan datang dan mereka mulai makan, tetapi Baik Sowell sulit berkonsentrasi karena terus memikirkan gurunya dan pertunjukan tadi. Saat ia hanya mengorek makanannya, Sugehyun menegurnya. Baik Sowell mengakui bahwa ia memikirkan bagaimana para penonton begitu bersemangat selama pertunjukan, tetapi kembali muram setelahnya. Sugehyun menyebut kekhawatiran itu tidak perlu. Menurutnya, ketika pertunjukan berlangsung orang-orang tenggelam dalam fantasi tentang pahlawan, namun setelah selesai mereka kembali pada kenyataan. Pembicaraan berlanjut pada perbedaan antara dunia persilatan dalam cerita lama dan dunia persilatan masa kini. Dahulu, dunia itu dibayangkan sebagai tempat para pendekar penegak keadilan, tetapi sekarang lebih terlihat sebagai kumpulan orang yang terjerat kepentingan.
Suge Hyun mengatakan perbedaan terbesar adalah ketiadaan kejahatan absolut. Jika musuh semacam itu benar-benar ada, dunia persilatan yang suam-suam kuku akan kembali bergelora karena memiliki alasan untuk bersatu. Baek Sowol sempat memikirkan pemerintah sebagai kemungkinan kejahatan itu. Suge Hyun tertawa kecil lalu menjentikkan jarinya, menciptakan penghalang energi yang memisahkan ruang mereka dari luar. Ia menjelaskan bahwa meskipun pemerintah tidak berfungsi sempurna, keberadaannya tetap memberikan perlindungan minimum sehingga sulit disebut sebagai kejahatan mutlak. Baek Sowol tidak sepenuhnya menyukai pemerintah, tetapi ia memahami maksudnya. Ketika Baek Sowol bertanya apa yang akan terjadi jika benar ada kejahatan absolut, Suge Hyun menjawab bahwa orang-orang yang menunjukkan jati diri mereka akan muncul terlebih dahulu, termasuk para pendekar sejati. Namun ia juga menegaskan bahwa dunia tidak sesederhana itu. Hampir semua manusia memiliki dua sisi, kecuali satu orang, guru mereka. Baek Sowol menyamakan hal itu dengan konsep Taeguk, sementara Suge Hyun hanya diam sambil terus minum. Suasana tenang itu tiba-tiba pecah ketika sekelompok preman masuk sambil merusak perabotan dan menuntut uang perlindungan. Suge Hyun menggerutu bahwa orang semacam itu selalu ada di dunia manapun dan hampir bangkit dari kursinya. Namun sebelum ia bertindak, sekelompok pendekar berseragam biru menyerbu masuk dan menegur para preman. Baek Sowol mengenali mereka sebagai anggota keluarga Namgung, membuat Suge Hyun heran mengapa kelompok yang seharusnya berada di Anhui muncul di tempat ini. Ia pun kembali duduk, memilih menonton situasi seperti menonton kebakaran dari seberang sungai. Ketegangan meningkat ketika kelompok lain berpakaian hitam seperti pendeta Tao ikut masuk sambil berteriak menanyakan siapa yang berani membuat keributan di wilayah Sekte Kunlun. Mendengar nama itu, Suge Hyun langsung mengernyit. Baek Sowol bingung karena sebelumnya ia mengatakan Kunlun tidak memiliki kelompok khusus. Ekspresi Suge Hyun semakin buruk karena bahkan ia sendiri tidak mengetahui adanya sekte semacam itu. Ia mengamati mereka dengan tajam. Dalam ingatannya, Kunlun dahulu tidak memiliki seragam atau hierarki yang jelas. Para anggotanya adalah orang-orang yang meninggalkan dunia fana untuk mengejar keabadian, saling memanggil teman Tao, dan tidak saling mencampuri. Bahkan ada aturan tak tertulis bahwa siapapun yang meninggalkan pegunungan Kunlun tidak akan kembali. Meski waktu telah berlalu, ia yakin sekte formal tidak mungkin terbentuk tanpa persetujuan beberapa tokoh kuat yang pernah berlatih bersamanya, orang-orang yang, jika turun ke dataran tengah, layak disebut master tiada tanding. Memikirkan kemungkinan bahwa salah satu dari mereka berada di balik berdirinya Sekte Kunlun membuat Suge Hyun gelisah. Pertanyaan tentang siapa yang terlibat terus berputar di benaknya, hingga ia tak lagi mampu duduk dengan tenang. Suge Hyun mendekati kelompok pendekar Sekte Kunlun, dan langsung memberi salam tinju dan telapak tangan sambil menyapa mereka sebagai sesama teman Tao. Awalnya para pendekar Kunlun terkejut, tetapi sebutan itu membuat kewaspadaan mereka menurun. Suge Hyun mengaku bahwa ia mempelajari jalan keabadian dan datang setelah mendengar rumor tentang Kunlun. Para pendekar Kunlun menilai penampilannya yang rapi, sikapnya yang sopan, dan kecerdasannya sangat cocok dengan citra seorang praktisi Tao, sehingga mereka merasa puas. Dari kejauhan, Baek Sowol menyaksikan dengan heran. Ia mengira Suge Hyun akan langsung bertindak kasar, bukan bersikap begitu lembut. Ia bahkan mulai curiga apakah kakak seperguruannya itu terkena penyakit aneh. Namun Suge Hyun terus berbasa-basi dengan penuh hormat, memuji fisiognomi lawannya dan bertukar sanjungan. Seorang tetua Kunlun lalu bertanya mengapa Suge Hyun ikut campur. Suge Hyun menjawab dengan senyum yang sangat ramah dan menenangkan. Senyum itu begitu menyejukkan hingga membuat semua pihak merasa tenteram, kecuali Baek Sowol, yang justru merinding. Ia teringat bahwa setiap kali Suge Hyun menunjukkan senyum seperti itu,
biasanya akan terjadi bencana besar bagi pihak lawan. Sambil tersenyum, Suge-hyun mengamati hubungan ketiga pihak, Sekte Kunlun, keluarga Namgung, dan para preman. Ia menyimpulkan bahwa Kunlun tidak senang dengan kehadiran Namgung di wilayah mereka, sementara para preman jelas memiliki hubungan dengan pihak Namgung. Setelah memahami situasi, Suge-hyun menyatakan bahwa para preman tidak penting, dan akar masalah sebenarnya adalah kesalahpahaman antara Sekte Kunlun dan keluarga Namgung, yang membuatnya merasa sedih hingga turun tangan. Ia lalu menyapa pihak Namgung dengan hormat dan menyebut mereka sebagai keturunan langsung keluarga Namgung. Para pendekar Namgung sempat tersinggung karena mereka bukan keturunan utama, tetapi Suge-hyun segera meminta maaf dengan alasan bahwa dari sudut pandangnya, mereka tampak seperti keturunan langsung. Ia kemudian mengaku sebagai cabang jauh keluarga Namgung dan memperkenalkan diri sebagai Namgung Hyun-oh, berbohong dengan wajah tanpa rasa bersalah. Baik Sowol yang melihatnya hanya bisa tercengang, kagum sekaligus terkejut pada kelicinan Suge-hyun. Suge-hyun kemudian menyatakan bahwa pihak Namgung sebenarnya hanya kebetulan melihat ketidakadilan dan bertindak demi keadilan, bukan berniat menginvasi wilayah Kunlun. Para pendekar Namgung menilai situasi dan menyadari bahwa Sekte Kunlun bukan lawan yang mudah. Demi menghindari kerugian besar, mereka menerima pernyataan Suge-hyun. Dengan jaminan Suge-hyun sebagai praktisi Tao sekaligus orang bermarga Namgung, kedua pihak sepakat bahwa ini hanyalah kesalahpahaman dan harus diselesaikan secara damai. Kepercayaan kedua pihak terhadap Suge-hyun tumbuh dengan cepat. Ia lalu mengusulkan agar, karena ini wilayah Kunlun, maka Sekte Kunlun saja yang menangani para preman. Mendengar itu, pemimpin Namgung, Namgung Yeonjun, langsung gelisah karena para preman tersebut sebenarnya bagian dari rencana mereka. Namun, di depan banyak orang dan menghadapi Suge-hyun yang tersenyum tenang, ia tak punya pilihan selain mundur. Ia memutuskan menarik pasukannya terlebih dahulu dan berencana membereskan masalah para preman di lain waktu. Keluarga Namgung pun meninggalkan kedai dengan sopan. Setelah itu, para pendekar Kunlun berterima kasih kepada Suge-hyun karena telah menyelesaikan potensi konflik dengan damai. Mereka berpisah dengan suasana hangat. Suge-hyun kembali ke tempat duduknya seolah tak terjadi apa-apa. Baik Sowol menatapnya dengan mulut ternganga, tak habis pikir bagaimana seseorang bisa berbohong dengan begitu alami. Senyum ramah Suge-hyun pun lenyap, digantikan senyum miring khasnya. Ketika Baik Sowol mengira semuanya sudah berakhir, Suge-hyun justru berkata bahwa urusan ini belum selesai. Ia berniat menyelidiki identitas sebenarnya Sekte Kunlun dan, jika perlu, menghancurkannya. Sikapnya berubah dingin dan berbahaya, membuat Baik Sowol tak berani banyak bicara. Suge-hyun kemudian menyatakan bahwa ia akan berpisah dengan Baik Sowol. Ia merasa sudah mengajarkan semua yang bisa ia ajarkan, dan Baik Sowol cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan sendiri, meski mentalitasnya masih canggung. Baik Sowol terkejut dan kebingungan, tetapi akhirnya bertanya apakah tidak apa-apa berpisah tanpa mengetahui tujuannya. Suge-hyun menjawab santai bahwa jika mereka berjodoh, mereka akan bertemu lagi. Merasa lebih tenang, Baik Sowol akhirnya mengungkapkan tujuannya, ia hendak pergi ke pegunungan surgawi untuk menemui keluarganya. Suge-hyun menerimanya dengan santai dan berjanji hanya akan memberitahu guru mereka. Sikap acuhnya justru membuat Baik Sowol sadar bahwa bagi orang-orang seperti Suge-hyun dan Baik Yeonjun, urusan dunia bukanlah sesuatu yang besar. Baik Sowol lalu menyinggung bahwa cara Suge-hyun menangani masalah Kunlun terasa terlalu berbelit. Suge-hyun menjawab bahwa meski ada cara yang lebih mudah, Baik Yeonjun pasti akan memilih jalan yang paling sempurna, meskipun merepotkan. Mendengar itu, Baik Sowol membayangkan gurunya, Baik Yeonjun, tersenyum lembut di bawah langit biru. Di bagian akhir, ditampilkan kilas balik percakapan antara Baik Yeonjun dan Suge-hyun.
Zhu Gehyun menekankan pentingnya membereskan masalah sejak awal, mengibaratkannya seperti penyakit yang harus ditangani segera. Ia menyarankan untuk langsung menghabisi musuh jahat. Baek Yeonjun menolak pandangan itu, menegaskan bahwa sebagai tabib, tugasnya adalah menyelamatkan orang terlebih dahulu. Baek Yeonjun dan Tang Yuhua berada di kaki gunung, di luar rumah mereka. Baek Yeonjun berada di sebuah desa yang cukup jauh dari kaki gunung. Desa itu bukan desa biasa, melainkan tempat wabah mematikan telah menyebar hingga jumlah orang yang terbaring jauh lebih banyak daripada yang masih mampu berdiri. Baek Yeonjun sendiri bertanya-tanya mengapa ia berada di tempat seperti itu, dan ia segera menyadari bahwa semua ini terjadi karena Tang Yuhua. Setelah kembali ke rumah sebelumnya, Baek Yeonjun telah menggunakan seluruh pengetahuan medisnya untuk merawat Tang Yuhua. Meski belum sepenuhnya sembuh, kondisinya membaik. Namun setelah itu, Tang Yuhua menetap di rumahnya dan meminta diajari ilmu pengobatan. Mengajar bukanlah masalah besar bagi Baek Yeonjun, karena ia pernah menerima Baek Sowol sebagai murid. Masalah muncul ketika Tang Yuhua bersikeras bahwa keterampilan medis yang tidak digunakan sama saja dengan keterampilan mati, lalu menyeret Baek Yeonjun turun gunung untuk menyelamatkan orang-orang. Setelah mencari rumor dan berkeliling, mereka menemukan desa yang kini dilanda wabah. Kini mereka merawat para pasien bersama. Baek Yeonjun samar-samar mengingat bahwa penyakit ini sebenarnya tergolong sepele menurut standar bumi modern, tetapi kondisi desa sangat mengenaskan. Bau mayat membusuk memenuhi udara. Ia harus menyebarkan energi dalamnya untuk menahan bau sekaligus mencegah energi penyakit mendekat. Tanpa kemampuan bela diri, menurutnya seseorang tak akan mampu bertahan bahkan setengah menit di tempat itu. Ia memperhatikan Tang Yuhua yang terus bergerak merawat orang tanpa henti. Dengan kain penutup mulut dan pil penambah kekebalan, ia aman dari penularan, tetapi tetap saja aneh melihatnya bekerja tanpa menunjukkan rasa jijik sedikitpun. Baek Yeonjun menyadari bahwa Tang Yuhua benar-benar seorang dokter sejati. Desa itu hampir sepenuhnya dipenuhi orang sakit dan jenazah, sehingga interaksi sosial tidak terlalu banyak. Bagi Baek Yeonjun yang introvert dan lebih suka menyendiri, hal itu justru sedikit memudahkan. Meski demikian, pemandangan tersebut tetap tidak menyenangkan. Ia bahkan merasa lebih nyaman melihat ribuan penjahat mati akibat pedangnya daripada puluhan orang yang tewas karena penyakit. Saat merawat pasien satu persatu mengikuti Tang Yuhua, rasa bangga yang aneh mulai tumbuh dalam dirinya. Selama ini, sebagian besar ilmu yang ia pelajari digunakan untuk membunuh, bukan menyelamatkan. Namun kini, melihat puluhan penduduk yang mungkin telah mati berhasil bertahan berkat tangannya, cara pandangnya sedikit berubah. Sambil menatap Tang Yuhua yang sedang beristirahat di bawah atap setelah bekerja tanpa henti, kekhawatiran muncul dalam hati Baek Yeonjun. Ia bertanya apakah Tang Yuhua tidak berniat belajar bela diri. Tang Yuhua menolak dengan tegas, mengatakan bahwa ia adalah seorang dokter dan hanya membutuhkan kemampuan untuk menyelamatkan orang. Baek Yeonjun tidak bisa memahami pola pikir itu. Baginya, dunia terlalu keras untuk dijalani tanpa kekuatan. Ia membayangkan bagaimana jika seorang musuh menyerang Tang Yuhua setelah ia menyembuhkan seseorang. Pikiran itu membuatnya merinding. Ia teringat Baek Sowol, murid pertamanya yang dengan keras kepala meminta diajari bela diri, sangat berbeda dengan Tang Yuhua meskipun latar belakang mereka sama-sama berat. Ia teringat percakapan lama mereka, orang tua Tang Yuhua meninggal diserang bandit dalam perjalanan ke rumah sakit, tetapi Tang Yuhua tidak berniat membalas dendam. Ia lebih memilih menyelamatkan satu orang lagi daripada menghabiskan waktu mengejar musuh. Bagi Baek Yeonjun, keyakinan seteguh itu pada usia muda terasa luar biasa. Tang Yuhua tampak sangat bersinar di matanya. Ia pun mulai bertanya-tanya apakah ada hal lain selain pengobatan yang bisa ia ajarkan kepada gadis itu. Saat meracik obat,
Ia teringat bahwa Tang Yuhua pernah menggunakan racun tanpa ragu ketika mereka pertama kali bertemu. Tang Yuhua menjelaskan bahwa racun itu tidak mematikan dan dapat dinetralisir sepenuhnya. Dari situ, Baek Yeonjun melihat peluang untuk mengajarinya metode pertahanan diri. Ia mencoba meyakinkan Tang Yuhua dengan menunjukkan teknik jarum halus. Dengan energi dalam, ia membuat jarum melayang dan menancapkannya ke dinding dari kejauhan, menjelaskan bahwa bela diri memungkinkan pengobatan jarak jauh. Namun Tang Yuhua tetap tampak tidak tertarik. Ia bahkan mengatakan racun sudah cukup untuk menundukkan pasien yang kehilangan akal, dan bahwa ia hanya memakai racun yang telah diuji pada tubuhnya sendiri. Baek Yeonjun tidak menyerah. Ia merasa cemas membayangkan muridnya hidup tanpa perlindungan. Akhirnya ia berargumen bahwa semakin banyak metode pengobatan, semakin baik. Kali ini Tang Yuhua menunjukkan sedikit ketertarikan. Baek Yeonjun pun segera mengajarinya teknik akupuntur jarak jauh, sebuah seni bela diri yang dibaca sebagai teknik senjata tersembunyi. Setelah satu kekhawatiran teratasi, pekerjaan mereka terasa lebih cepat. Penanganan wabah pun segera selesai. Penduduk yang mulai pulih berulang kali mengucapkan terima kasih, menyebut kebaikan mereka tak akan terlupakan. Baek Yeonjun hanya menjawab bahwa ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan, meski di dalam hati ia merasa terbebani oleh rasa terima kasih berlebihan dan hanya ingin pulang untuk berdiam diri di kamarnya. Namun sebelum pergi, mereka harus memastikan penyebab wabah. Baek Yeonjun bertanya kepada seorang tetua desa kapan penyakit itu mulai menyebar, tetapi pria itu tidak tahu. Baek Yeonjun menyimpulkan bahwa tingkat medis dunia ini setara dengan Tiongkok abad pertengahan, sehingga penyakit kemungkinan menyebar tiba-tiba tanpa terdeteksi. Ketika terus bertanya, ia akhirnya mendapat petunjuk, wabah tampaknya mulai merebak setelah para pendeta Tao dari Kunlun mengunjungi desa. Nama itu tidak asing baginya karena Suge Hyun pernah mengatakan berada di pegunungan Kunlun. Pikiran tidak menyenangkan pun muncul, seolah wabah ini mungkin disebarkan secara sengaja. Ia menanyakan apakah para Taois itu melakukan hal mencurigakan, tetapi penduduk hanya mengatakan bahwa kedatangan mereka sendiri sudah aneh, karena desa terpencil itu jarang dikunjungi orang luar. Tidak ada pengunjung lain pada waktu yang sama, dan para Taois hanya singgah sebentar sebelum pergi. Setelah menyadari tidak ada lagi informasi yang bisa digali, Baek Yeonjun memanggil Tang Yuhua dan mengajaknya pergi. Tang Yuhua tampak tidak puas karena penyebabnya belum ditemukan, tetapi Baek Yeonjun mengatakan mereka bisa kembali nanti jika perlu, meski dalam hati ia tidak berniat datang lagi. Baginya, mengobati wabah dan membantu pemakaman sudah lebih dari cukup. Tang Yuhua akhirnya setuju. Baek Yeonjun segera mengangkatnya, lalu dalam sekejap tubuh mereka mengabur dan menghilang dari desa. Seorang penduduk sempat memanggil, tetapi mereka sudah tak terlihat. Para warga hanya bisa menatap tempat kosong itu dengan takjub. Mereka berbisik bahwa pria itu muncul tiba-tiba, menyembuhkan orang tanpa meminta imbalan, lalu pergi begitu saja, benar-benar seperti tabib abadi. Kekaguman memenuhi mata mereka, dan beberapa bahkan menitikkan air mata karena tersentuh oleh kebaikannya. Sementara itu, Baek Yeonjun sudah jauh meninggalkan desa tersebut. Di dalam pikirannya hanya ada satu keinginan sederhana, ia ingin segera pulang dan mengurung diri di kamarnya.